teman-teman, ada yang pernah mengikuti challenge ini di media sosialnya? Ayo ngaku. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan membahas salah satu bentuk daripada cybercrime, yaitu phishing. Lalu, apa yang dimaksud dengan phishing? Bagaimana cara kerjanya sehingga itu bisa terjadi? Bagaimana cara untuk menghindarinya, serta apa dan bagaimana bentuk konsekuensi atau hukuman atas kejahatan yang dilakukan? Simak terus videonya sampai selesai. Phishing, istilah yang kurang populer tetapi kejahatan ini sudah semakin sering terjadi. Sederhananya, phishing adalah teknik menipu dengan memalsukan situs atau website dibuat semirip mungkin dengan nama dan tampilannya dengan perusahaan yang asli. Kerugiannya data pribadi atau paling parah rekening Anda bisa dibobol maling. Mei 2021, masyarakat heboh akibat dugaan kebocoran data pribadi milik 279 juta penduduk dari layanan BPJS Kesehatan, salah satu kasus kebocoran data terbesar di Indonesia. Kebocoran data, peretasan, hingga pembobolan rekening pribadi tidak jarang terjadi di Indonesia. Dan ini tentunya membuat kita untuk lebih waspada. Apa itu data pribadi? Jadi sebenarnya atau pada dasarnya adalah data atau informasi perseorangan tertentu gitu ya, yang disimpan, dirawat, serta dilindungi kerahasiaannya karena sebenarnya sifatnya adalah private dan unik. Apa saja data pribadi Lengkap, itu? alamat rumah, alamat email, nomor handphone, nomor telepon, kartu kredit, nomor rekening, sama nomor NIK, nomor KTP betul, ulang tahun, kebiasaan berbelanja, dan jangan lupa mungkin kalau beberapa profesi dia juga punya nomor profesi ya, jadi kayak mungkin nomor polisinya, kayak nomor tentara, dan ini sebenarnya juga data pribadi. Kenapa data pribadi penting? Tanpa disadari, data ini itu punya nilai. Dan nilai itu buat diri kita penting, dan tanpa kita sadari, itu nilai juga penting buat orang lain. Buat perusahaan, buat organisasi, bahkan sebenarnya pemerintah. Kenapa data pribadi kita penting bagi orang lain? Kadang mereka semua ini justru bisa menggunakan data ini untuk keuntungan mereka, tanpa kita sadari loh. Dan keuntungan ini yang sebenarnya mungkin bertentangan sama. Bagaimana spear phishing bekerja? Spear phishing is a step up from your generic phishing or email fraud. In a spear phishing scheme, hackers target you, pretending to be individuals or businesses you know, and trick you into clicking on links that download malware on your computer, so that the hackers can obtain sensitive information like your login and password. They might ask for your login credentials, credit card information, or other personal details. Tahap awal phishing dimulai dengan menentukan siapa yang akan menjadi calon korbannya. Tahap kedua, pengumpulan informasi. Setelah menentukan korbannya, pelaku mengumpulkan informasi mengenai korban seperti identitas teman-temannya, keluarganya, media sosialnya, dan rekan kerjanya. Informasi tersebut digunakan untuk mengelabui korban yang menjadi target kunci. Tahap ketiga, serangan tipu muslihat. Untuk melancarkan aksinya, pelaku akan mulai menyiapkan website palsu atau nama email yang mirip dengan nama email rekan kerja korban. Dalam email tersebut berisikan arahan untuk mengganti password atau update informasi pribadi korban dengan cara mengklik link atau mendownload draft yang telah dikirimkan. Hi John, there's been a problem with your login info. Please follow this link and enter your last known password to resolve this issue. Ever seen an email like this from a name that sounds familiar but you can't quite place? Or even from someone you know? Tahap terakhir, yaitu pencurian data. Jika korban mengikuti instruksi pelaku dengan mengklik link tersebut, maka akan langsung masuk ke dalam website palsu dan diminta untuk melakukan update informasi pribadi hingga data pembayaran pada akun yang digunakan. Pada saat selesai mengisi data dan melakukan submit, saat itulah semua informasi korban berhasil dimiliki. Itulah 4 tahapan cara kerja phishing. Serangan cyber yang datang melalui upaya phishing haruslah dipahami bentuk-bentuknya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, baik itu pengertian dan cara kerjanya.
Setelah memahami kedua hal tersebut, maka akan mudah bagi kita untuk menangkal serangan phishing. Karena untuk menangkal scam maupun phishing butuh kejelian dan kehati-hatian. Karena tujuan utama dari phishing itu adalah meyakinkan kita untuk mengikuti tautan ke situs web phishing itu sendiri. Maka, bagaimana cara kita mencegah upaya phishing? Simak penjelasan singkat berikut. 1. Periksa dan cermati email secara seksama. Jangan buru-buru untuk membalas atau buru-buru mengikuti instruksi yang diberikan. Karena pada dasarnya kita harus waspada, sama seperti halnya ketika ditawarkan minum. Kita tahu untuk tidak mengambilnya. Prinsip yang sama juga berlaku apabila ada yang menawarkan Anda mobil, meminta kita mengikuti kuis agar memenangkan iPhone, atau menyatakan bahwa kita mendapatkan paket umroh gratis. Kita harus mencurigai konten tersebut. Carilah tanda-tanda phishing yang umumnya berisi isi pesan yang dramatis, seperti notifikasi akun yang telah diretas. Ciri lainnya ada banyak kesalahan typo atau kesalahan dalam pengetikan hingga karakter aneh di dalam teks. Yang kedua, berhenti sejenak serta memastikan kembali sebelum menginput data penting seperti informasi rekening bank dan informasi penting lainnya. Perhatikan baik-baik kontak yang menghubungi ataupun alamat websitenya, apalagi jika menggunakan situs web yang tidak berbayar seperti Blogspot. Scammer akan menciptakan situasi genting dan membuat situs yang sangat mirip dengan situs yang kita gunakan. Maka, ketika mengunjungi halaman web, perhatikan alamat URL dengan baik. Perhatikan alamat yang resmi dimulai dengan HTTPS dan diawali dengan ikon gembok terkunci. Yang ketiga, jangan mudah baper. Baper terhadap konten yang memanipulasi psikologis, email maupun konten lainnya yang terlihat seolah-olah bersumber dari sumber yang sah, seperti email atau pesan yang berasal dari bank dan mengatakan bahwa rekening bank telah tersusupi, yang nantinya mengharuskan kita untuk mengirim email yang berisi sandi dan informasi penting. Jangan pernah mengirimkan informasi penting tersebut kecuali jika kita sangat yakin penerima email tersebut pihak yang resmi dan kita percayai. Yang keempat, gunakan setiap sandi yang unik dan berbeda untuk setiap situs web dan aplikasi. Yang kelima, siapkan autentikasi 2 faktor untuk melindungi sebuah akun. Ini berfungsi untuk mencegah apabila kata sandi tersebar agar scammer tidak login menggunakan akun kita. Yang keenam, apabila perangkat kita secara tiba-tiba mendapatkan notifikasi terserang virus dan harus mendownload sebuah software, maka wajib untuk dicurigai. Ingat, untuk mendownload sebuah software, maka haruslah dari sumber terpercaya seperti Play Store, App Store, Microsoft Store, dan lainnya. Kini, kita telah sama-sama mengetahui bagaimana cara untuk menghindari phishing. Dan ingat, jika ada sesuatu yang tidak masuk akal, mungkin itu terindikasi phishing.